Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ibu Dia. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema menyayangi hewan dan tumbuhan, kemudian subtema menyayangi hewan di pembelajaran ke-6. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam menu. Seperti biasa, ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, pesan moral, dan latihan soal. Langsung saja menuju ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. Yang ketiga, dapat membandingkan tugas-tugas individu berdasarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dapat menceritakan pengalamannya melaksanakan tugas sesuai peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Individu bersarankan perannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Yang kelima, dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dan dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Kita kembali ke menu. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Di sini ada teks tentang si kancil dan buaya. Sudah pernah membacanya? Jika belum, silakan membaca terlebih dahulu. Dari cerita di atas, pesan apa yang dapat kamu dapat dari cerita si buaya dan kancil? Ya, kerjalah cerdas. Maksudnya tidak membuang-buang waktu dan bekerja secara tepat. Yang kedua, tidak boleh mudah percaya kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak mempercayai orang lain, tapi kita harus tetap waspada, apalagi kepada orang yang baru kita kenal. Yang ketiga, salinglah tolong menolong. Nah, sekarang coba ceritakan kembali dongeng si kancil dan buaya menggunakan gambar di buku tugas kalian masing-masing. Kancil dan buaya berperan sesuai dengan dirinya masing-masing. Lalu bagaimana peranmu sebagai pelajar yang baik? Ya, tepat sekali. Menjadi seorang pelajar tidak hanya belajar dengan baik, namun juga harus menghormati guru dan menyayangi teman. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Berikut berbagai peran yang ada di Indonesia. Ibu contohkan. Yang pertama ada petani. Petani berperan sebagai penanam padi. Nah, sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam menanam padi tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Boleh menggunakan pestisida namun tidak berlebihan karena dapat merusak zat hara di dalam tanah. Yang kedua, ada ibu guru, yaitu mendidik seluruh siswa dengan adil, tidak pilih kasih. Baik yang dari suku Aceh, yang dari suku Papua, dari suku Jawa, suku Madura, seorang guru harus mendidik seluruh siswa dengan adil dengan porsi yang sama. Yang ketiga adalah seorang dokter. Peran dari seorang dokter adalah menolong orang yang sakit tanpa pandang bulu, baik itu dari yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan, baik dari suku manapun, seorang dokter harus menolong orang yang sakit tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir ada pramugari. Di sini pramugari melayani penumpang di pesawat dengan ramah. Nah, selanjutnya, petani tidak hanya menghasilkan beras demi kepentingan ekonomi saja, namun juga tidak boleh merusak tanah dengan menggunakan pupuk yang berlebihan. Seorang petani memiliki 20 petak sawah, 6 bagian ditanami jagung, 5 bagian ditanami tebu, 4 bagian ditanami kubis,
dan 2 bagian ditanami sawi dan sisanya ditanami bayam. Berapakah bagian masing-masing tanaman yang ditanami oleh petani? Untuk mempermudah silakan ditulis terlebih dahulu. Untuk 6 bagian ditanami jagung, 5 bagian ditanami tebu, 4 bagian ditanami kubis, 2 bagian ditanami sawi dan sisanya ditanami bayam. Nah, seperti ini. Jadi kita hitung jagung ada 6. Dari jumlah keseluruhan petak yang dimiliki Pak Petani ada 20 petak, sehingga jagung menempati pecahan 6/20. Sedangkan tebu ada 5 bagian petak tanah yang ditanami tebu dari seluruh jumlah petak tanah yaitu 20, maka ditulisnya 5/20. Kemudian ada kubis yaitu 4/20, ada sawi 2/20, dan yang terakhir adalah bayam, sisa dari keseluruhan yaitu 3/20. Mudah bukan? Nah, untuk latihan soal kita tinggal klik saja. Kita tunggu sebentar, akan memunculkan soal seperti ini. Jangan lupa tulis nama, kelas, nama absen, kemudian klik berikutnya untuk menuju soal. Kita lanjut. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu setiap tokoh dalam dongeng memiliki sifat dan wataknya masing-masing. Kemudian dalam menjalankan sebuah profesi seharusnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bagian dari satu benda yang utuh yang dibagi sama besar disebut pecahan. Pesan moral yang didapatkan dalam pembelajaran kali ini, tanamkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga tetap sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di sekolah dalam kegiatan belajar mengajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ibu Dia. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2 yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 5, pembelajaran 6. Oke, kita langsung saja. Di dalam menu terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, pesan moral, dan latihan soal. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Oke, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menemukan pesan dalam dongeng, menceritakan kembali menggunakan gambar, membandingkan tugas individu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, menceritakan pengamalan melaksanakan tugas sesuai peran, kemudian dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan, dan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan itu untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Oke, kita lanjut ke materi pembelajaran. Ada teks di bawah ini tentang dongeng si kancil dan buaya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjut. Pesan apa yang kamu dapatkan dari cerita si buaya dan kancil? Ya, kerjalah cerdas agar tidak membuang waktu, tapi tidak boleh berbohong juga. Tidak boleh mudah percaya, apalagi kepada orang yang baru kita kenal, dimanapun kalian berada, dan salinglah tolong menolong. Sekarang coba ceritakan kembali dongeng si kancil dan buaya menggunakan gambar di buku tugas kalian masing-masing. Kancil dan buaya berperan sesuai dengan dirinya masing-masing.
Lalu bagaimana peranmu sebagai pelajar yang baik? Tepat sekali. Menjadi seorang pelajar tidak hanya belajar dengan baik, namun juga harus menghormati guru dan menyayangi teman. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, berikut Ibu contohkan berbagai peran yang ada di Indonesia. Yang pertama ada petani, mereka menanam padi, tapi alangkah baiknya dalam menanam padi tidak menggunakan pestisida ataupun hanya sedikit menggunakan pestisida. Banyak kerugian yang didapatkan kalau kita menggunakan pestisida terlalu banyak, yaitu menimbulkan penyakit bara pada pengkonsumsi hasil padi atau hasil kebun Pak Tani tersebut, ataupun merusak zat hara yang ada dalam tanah. Kemudian ada guru, mendidik seluruh siswa dengan adil. Di sini kata adil adalah semua siswa memiliki porsi belajar yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan, semuanya mendapatkan pembelajaran yang sama. Kemudian seorang dokter, dia harus menolong orang yang sakit tanpa pandang bulu, baik si kaya ataupun miskin, maupun dari Papua, maupun dari Aceh, maupun dari suku-suku yang lain. Dia tidak mengistimewakan hanya suku Jawa saja, tapi semua suku harus ditolong ketika dia sakit. Dan yang terakhir adalah pramugari. Di sini pramugari melayani penumpang di pesawat dengan ramah, tidak pandang bulu siapapun juga. Jadi dicontohkan oleh Ibu, petani tidak hanya menghasilkan beras demi kepentingan ekonominya saja, menggunakan pupuk yang berlebihan juga akan merusak zat hara. Namun hasil tanam pun juga tidak akan sebaik jika tidak diberi pupuk yang berlebihan. Oke, kita lanjutkan. Seorang petani memiliki 20 petak sawah. 5 bagian ditanami jagung, 5 bagian ditanami tebu, 4 bagian ditanami kubis, 2 bagian ditanami sawi, dan sisanya ditanami bayam. Berapakah bagian masing-masing tanaman yang ditanam oleh petani? Nah, ini penjelasannya. 6 bagian dari 20 petak tadi ditanami jagung. Maka jagung dapat ditulis 6/20. Kemudian tebu, ini yang ditanami tebu berwarna pink, dapat ditulis 5/20. Kemudian kubis 4/20, sawi 2/20, dan bayam 3/20. Sekarang coba untuk latihan soal, silakan klik di sini. Tunggu. Jangan lupa mengisikan nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian klik selanjutnya berikutnya ini untuk menuju soal. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, setiap tokoh dalam dongeng memiliki sifat dan wataknya masing-masing. Kemudian menjalankan sebuah profesi, alangkah baiknya kita tetap mengamalkan nilai Pancasila. Dan yang terakhir adalah bagian dari satu benda yang utuh yang dibagi menjadi sama besar, itu disebut pecahan. Pesan moral yang kita bisa ambil dari pembelajaran kali ini, tanamkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Oke, terima kasih. Semoga pandemi segera berakhir. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, agar kita dapat kembali bertemu di sekolah, kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.